Hai teman Rasan-Rasan, ketemu lagi dengan saya Retno Wulandari. Dan kali ini seperti biasanya kita bakal jalan-jalan di kawasan wisata Kota Solo. Kita sekarang ada di Cagar Budaya, Dalem Woryoningratan. Seru banget ya, di Jalan Slamet Riyadi tepatnya. Di kawasan ini ada restoran Soga, kemudian ada Rumah Batik Danar Hadi, dan juga ada Museum Batik Danar Hadi. Yuk, cus! Selamat siang Pak Dewanto, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di The House of Danar Hadi. Terima kasih sudah diterima. Boleh ya Pak ya kita ngobrol-ngobrol ya, sebelum silakan. Kita ngobrol lebih jauh, kita bakalan jalan-jalan dulu di Cagar Budaya yang cantik sekali. Duh, indah banget ya Pak ya bangunannya. Aduh, cantik. Ini Cagar Budaya. Gimana sejarahnya ini bisa kemudian dimiliki oleh Danar Hadi ini, Pak? Iya, bangunan ini dulu kita mendapatkannya kira-kira tahun 1900. Ini sambil jalan ya, Pak ya? Kita sambil jalan-jalan. Ya. 98 kita ambil bangunan ini, tapi dalam bentuk yang berbeda dengan yang ini, atau bagaimana? Bentuknya dulu rumputnya mungkin setinggi saya. Oh, jadi dipercantik ya? Iya. Jadi kalau kita melihat itu kayak bangunan Belanda, tapi masuk ke dalam itu tipikal bangunan Jawa ya Pak ya? Jawa sekali. Jawa sekali. Jadi kan, kita sudah memasuki yang ruangan yang berbeda, tapi hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol peruntukan dari Dalem Woryoningratan ini, karena seringkali kita juga hadir di perhelatan yang ada di sini ya. Ya, betul. Ini memang disewakan atau bagaimana Pak Dewanto? Ya. Jadi memang ini kita fungsikan untuk disewakan sekarang. Jadi kalau ada wedding atau ada untuk special occasion itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Ini sampai ke ruangan dalam sini juga yang bisa digunakan. Di sini bisa digunakan. Kebetulan kita juga punya hall juga namanya Sasono Mangunsuko ada di belakang. Itu juga bisa digunakan juga. Jadi seluruh rumah ini, seluruh Dalem Woryoningratan ini bisa digunakan semua. Oh, jadi satu kawasan ini bisa digunakan untuk pernikahan atau special occasion ya, acara-acara tertentu. Cantik sekali kalau saya lihat detail interiornya juga, dan juga tentu saja tempat lahan parkirnya juga luas ya Pak ya. Dan ini satu kawasan juga loh dengan ada rumah batik, kemudian ada restoran Soga. Kemudian yang ruangan yang untuk pertemuan itu ada di belakang ya? Ada di belakang. Ada satu lagi mungkin yang belum disebutkan. Di sini juga ada museum. Ada museum. Nanti kita akan ke sana. Surprise-nya nanti kita akan ke Museum Danar Hadi, salah satu museum batik terlengkap yang ada di Indonesia. Kita sekarang menuju ke Museum Batik Danar Hadi. Ini museum yang terlengkap ini. Ini gimana ceritanya kita bisa keluarga Danar Hadi ini bisa mempunyai ide yang luar biasa mengumpulkan segala koleksinya untuk ke museum nih Pak Anto. Iya, jadi memang salah satu bentuk kecintaan Bapak Santoso Dolah terhadap batik. Beliau mempunyai koleksi yang cukup banyak. Jadi koleksinya sangat banyak, tetapi yang dipamerkan di museum ada sekitar 1.200. Jadi ada 1.200 koleksi ya. Itu akan regularly diganti reguler ya. Kita putar supaya tidak rusak juga, karena kalau disimpan terlalu lama juga akan rusak, karena perawatan untuk batik apalagi yang sudah kuno. Iya. Itu memerlukan untuk diangin-angin lah istilahnya. Beliau ini mengumpulkan sudah cukup lama. Jadi memang beliau ini ada hobinya itu mengumpulkan kain batik kuno, kemudian juga mengumpulkan barang-barang antik. Akan tetapi kemudian mempunyai ide gagasan ini setelah tahun 2002 bulan Oktober itu diresmikan oleh Ibu Megawati pada waktu itu Wakil Presiden. Pak Anto, kalau kita melihat situasi yang saat ini terjadi kan masih pandemi, apakah para tamu itu boleh mengunjungi museum
dengan bebas atau ada aturan-aturan tertentu yang harus dipahami oleh para tamu yang akan datang ke Museum Danar Hadi? Iya, jadi kita mengikuti aturan dari pemerintah ya. Jadi ada aturan bahwa dulu ditutup juga, kita ikut museum itu ditutup, akan tapi sekarang sudah diperbolehkan tapi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Protokol kesehatan terutama ya. Pasti, protokol kesehatan adalah pasti. Dan juga di museum sendiri kita juga mempunyai peraturan, jadi tidak boleh menggunakan kamera dengan flash. Kemudian karena di sana suhunya juga dijaga, jadi kita menjaga yang masuk ke museum itu juga tidak terlalu banyak juga, karena itu untuk perawatan batik itu sendiri. Apa sih Mas yang menjadi satu kekuatan dari museum ini atau yang membedakan museum ini dengan museum batik yang lain begitu? Ya, jadi museum ini temanya adalah batik pengaruh zaman dan lingkungan. Jadi ditata sedemikian rupa sehingga batik ini mengikuti pola zaman dan yang ada sekarang. Dari mulai zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Jadi ini akan dipilah-pilah per zaman begitu ya? Nanti ada batik pengaruh dari Belanda, batik pengaruh Cina, itu ada semua di sini. Wah, kalau kita semua mencintai batik, datang deh di museum ini. Bisa belajar banyak ya, dari karena sudah dibedakan per zaman apa yang membawa pengaruh pada batik-batik yang ada di Indonesia. Kita jalan. Jadi di sini adalah batik keraton. Batik keraton ini? Ya, di sini adalah ruangan batik keraton. Jadi koleksi-koleksi keraton ya? Jadi di sini adalah dari mulai keraton Surakarta, kemudian keraton Jogja, keraton Mangkunegaran, semua ada di sini. Jadi baju-baju ini adalah baju-baju yang memang batik-batik yang dulu pernah diagem para keraton, para petinggi-petinggi keraton begitu ya. Ini mungkin bisa dilihat nanti di sini ya. Ini kita ambil salah satu contoh ini. Ini adalah Jogja. Di sini Jogja, di sini Solo. Kalau kita lihat dari sini sangat kelihatan bahwa motif ya. Solo dan Jogja itu berbeda. Di sini warnanya ada agak kecoklatan soga. Kalau di sana agak cenderung ke putih. Jadi kalau di sana lebih agak terang ya. Kalau di Jogja itu. Ini batik-batik Kasunanan di sini. Ya. Wow, indah sekali nih. Ya, ini Solo. Ini jadi Kasunanan Surakarta ya. Tapi memang Pak Dewanto dulu satu terah begitu semua keluarga batik ya sejarahnya. Dari Eyang atau? Iya, jadi memang ceritanya batik Danar Hadi ini didirikan oleh Pak Santoso dan Ibu. Kebetulan Pak Santoso dan Ibu ini dua-duanya adalah keluarga batik. Jadi udah emang DNA-nya batik ya. Jadi Ibu itu jadi eyang saya itu sudah pengusaha batik. Kemudian Bapak itu juga eyang dari Bapak itu juga pengusaha batik semua. Semuanya. Iya. Sebenarnya kalau dari eyang dari Bapak sendiri adalah dokter. Tetapi Eyang Putri itu adalah keluarga batik. Jadi setelah Pak Santoso dan Bu Danar mendirikan Batik Danar Hadi itu tahun berapa? Tahun 1967. Belum lahir waktu itu? Saya masih dipikirkan. Masih dipikirkan ya waktu itu ya. Nah ini sekarang sudah memegang beberapa perusahaan. Pastinya saya juga tertarik ini untuk bercerita mengenai masa kecilnya hidup di sebuah keluarga batik dan mencintai batik sedemikiannya, kemudian lulus kuliah berurusan dengan batik lagi. Iya, jadi memang kita itu keluarga batik ya, memang dari dulu bapak dan ibu terutama itu beliau berdua menjalankan Danar Hadi ini setelah beliau menikah, married, kemudian bersama membangun Batik Danar Hadi. Dan membesarkan Batik Danar Hadi. Sekarang sudah ada berapa kantor cabang nih atau berapa outlet nih gerai Danar Hadi? Outletnya cukup banyak ya. Saya sendiri kurang hafal tapi sekitar angka 20-30 kira-kira itu. Hampir di seluruh Indonesia ada ya tersebar. Jadi ada di mall, ada juga yang toko kita standalone shop kita sendiri. Baik, kita akan sangat berhati-hati ya
untuk masuk ke sini karena di sini banyak pernik-pernik. Ya jangan sampai nyenggol-nyenggol nanti. Ini koleksi pribadi beliau. Koleksi pribadi beliau dan yang didesain oleh beliau. Oh, ini didesain oleh beliau juga. Oh, oke. Ini di antara semua koleksi ini mana yang jadi kesayangan Bapak dan Ibu? Semua kesayangan. Semua kesayangan. Karena beliau ini memang apa ya, jiwanya itu di batik. Terutama Pak Santoso itu jiwanya memang di batik. Iya. Jadi ini luar biasa banget kita bisa nonton ataupun menikmati koleksi ini. Ini batiknya juga luar biasa, motif-motifnya gitu. Jadi di ruangan ini ada foto-foto keluarga juga. Ini adalah Eyang Hadi itu yang ini. Ini foto-foto keluarga. Ya, itu Eyang Dr. Dullah. Iya. Oke. Hadi itu diambil dari nama Eyang, Danar itu diambil dari nama ibu. Oh, makanya Danar Hadi. Nama bapak malah sebenarnya tidak ada di nama Danar Hadi. Bu Danar ya. Ya itu apa? Hadi dari Eyang, kemudian Danar dari ibu. Itu wujud kecintaan bapak kepada ibu, jadi menamakan usahanya dengan nama istrinya. Oke, jadi ini bukti cinta. Iya. Danar Hadi ini bukti cinta, salah satu usaha yang merupakan berangkat dari spirit rasa cinta yang besar dari Pak Santoso kepada ibu, begitu ya. Situasi sekarang ini, masa pandemi ini, pukulan yang sangat hebat